Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Excel di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai topik yang cukup aplikatif, yaitu bagaimana membuat sendiri tabel kredit kendaraan bermotor. Nah, sebenarnya pembahasan ini bisa juga digunakan untuk kredit-kredit yang lain, tidak hanya kendaraan bermotor, karena pada dasarnya cara kerjanya sama saja. Oke. Di sini kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode bunga menurun dan bunga plat. Untuk bunga menurun, nanti bunganya akan semakin menurun sampai ke akhir periode, sedangkan bunga plat, bunganya akan tetap sampai di akhir periode. Nah, perlu diingat bahwa yang akan kita kredit adalah pengurangan dari harga cash dikurangi dengan uang muka. Biasanya untuk kredit kendaraan bermotor kita bayar uang muka terlebih dahulu. Nah, itulah harga cashnya dikurangi dengan uang muka, maka inilah yang akan kita cicil, yaitu sisa hutang kita. Oke, di sini kita akan gunakan bunga 1,5%, kemudian tenornya atau periodenya selama 24 bulan. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu menghitung pokok angsuran terlebih dahulu. Untuk menghitung pokok angsuran dengan menggunakan fungsi yang ada pada Excel, kita bisa menggunakan fungsi PPMT. Sini, PPMT. Nah, sintaksnya seperti ini. Ini ada rate-nya adalah bunganya, per itu periodenya ada di sini. Kemudian NPR adalah periode keseluruhannya, kemudian present value-nya adalah sisa hutang kita yang akan kita cicil. Oke, kita mulai dengan argumen pertama, yaitu rate. Rate-nya adalah ini, bunga. Di sini bunganya sudah dalam bentuk bunga per bulan, jadi kita tidak perlu lagi memecahnya, membagi bulan-bulan lagi. Karena terkadang pada deskripsinya diberikan bunga per tahun, tapi di sini sudah kita ubah menjadi bunga per bulan sebesar 1,5. Jadi untuk rate-nya kita pakai yang ini. Kemudian jangan lupa diabsolutkan, karena nanti kita akan drag ke bawah. Jika tidak diabsolutkan, nanti saat kita drag ke bawah, maka periode tenor ini juga akan dihitung sehingga hasilnya menjadi error. Oke, kita absolutkan dengan menekan F4 pada keyboard. Kemudian masuk ke argumen kedua, yaitu periodenya, kita pakai yang ini. Argumen ketiga, NPR, yaitu periode keseluruhannya adalah pakai periode yang di atas atau tenornya. Jangan lupa menekan F4 untuk mengabsolutkan atau untuk menguncinya sehingga tidak bergeser saat kita drag. Kemudian pada bagian VP-nya atau present value-nya kita bisa masukkan sisa hutang kita, yaitu di sini. Kemudian di sini beberapa argumen opsional, bisa diisi atau bisa juga tidak. Nah, untuk kasus ini tidak akan kita isi, cukup sampai di sini saja. Nah, untuk yang B6 ini jangan lupa diabsolutkan juga karena dia posisinya tidak sejajar. Nanti jika kita drag, maka dia akan error jika tidak dikunci atau diabsolutkan. Oke, beri penutup kurung dan enter. Maka di sini bisa kita lihat hasilnya adalah 538,75. Di sini hasilnya minus. Nah, untuk menghindari hasil minus ini kita bisa tambahkan pada formula ini minus, atau bisa juga tambahkan ABS. Kita pakai minus saja supaya lebih simpel. Oke. Nah, ini adalah pokok angsuran di bulan pertama. Nah, sekarang untuk menghitung bunga angsuran di bulan pertama, kita bisa menggunakan fungsi IPMT sama dengan IPMT. Di sini argumennya sama dengan argumen yang ada pada PPMT tadi. Ya, kita pakai rate-nya adalah bunga per bulan di atas. Jangan lupa tekan F4. Kemudian untuk periodenya kita pakai yang ini, bulan ke-nya. Ini tidak perlu ditekan F4 karena kita akan drag, nanti dia akan menyesuaikan ke bawah. Oke. Kemudian N per-nya, N periode ke atas, karena posisinya di atas tidak sejajar, maka kita kuncinya di sini F4. Kemudian untuk present value-nya, ini sisa hutang kita kunci juga supaya tidak bergeser. Kemudian ini argumen opsional bisa kita abaikan. Oke, enter. Maka di sini didapat angsuran bunga bulan pertama. Nah, untuk menghindari minus, di sini kita bisa menambahkan min. Oke. Nah, untuk menghitung jumlah angsuran, kita bisa menggunakannya secara manual seperti ini dengan menambahkan bunga tambah pokok angsuran. Atau kita juga bisa menggunakan fungsi PMT. Di sini PMT
rate-nya kita pakai rate yang ada di atas, tekan F4. Kemudian handpernya kita pakai yang di atas juga, tekan F4. Kemudian untuk present value-nya kita bisa pakai sisa hutang kita, yaitu yang pertama. Oke, tekan F4. Tutup kurung dan enter. Ini adalah jumlah angsuran. Nah, jika kita menggunakannya secara manual, kita coba ini ditambah ini, hasilnya juga akan sama. Oke. Nah, untuk menghindari minus, kita bisa pakai ABS. Jika kita pakai ABS seperti ini, enter. Nah, jika kita pakai ABS. Oke, kemudian untuk sisa pembayarannya kita bisa kurangi sisa hutang kita ini dengan angsuran pokoknya bulan pertama, enter. Seperti ini adalah hasilnya. Sekarang tinggal copy rumusnya ke bawah. Ya, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, indikator bahwa ini sudah benar adalah di sini pada periode terakhir pasti 0. Oke. Nah, jika kita lihat di sini, bunganya akan semakin menurun sampai ke periode terakhir, tetapi jumlah angsurannya tetap. Di sini kita dapatkan bunganya 3.179.790,38, sehingga totalnya menjadi 18.679.790,38 dari 15.500.000. Itu jika kita menggunakan bunga menurun. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana jika kita menggunakan bunga flat atau bunga tetap. Nah, untuk menggunakan bunga tetap ini caranya lebih simpel. Kita bisa tidak harus menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Kita bisa langsung menghitungnya secara manual. Oke, kita masuk ke pokok angsuran pertama, bulan pertama, yaitu di sini kita bisa pakai sisa hutang kita dibagi dengan tenornya. Enter. Kemudian bunga didapat dari sisa hutang dikali dengan bunga per bulan 15%, enter. Oke, ini adalah pembayaran, ini adalah angsuran bunganya, ini adalah angsuran pokok, ini adalah angsuran bunga. Untuk jumlah angsurannya kita bisa tambahkan secara langsung seperti ini, enter. Oke, kemudian untuk sisa pembayarannya kita bisa kurangi sisa hutang ini dengan pokok angsuran per bulannya, yaitu di sini. Oke, enter. Sekarang tinggal copy saja formula ini ke bawah seperti ini. Sorry. Nah, ini rumusnya error karena kita lupa mengabsolutkannya tadi. Oke, kita absolutkan mana yang perlu diabsolutkan. Nah, ini posisinya di atas, jadi kita absolutkan keduanya, F4, tekan F4. Enter. Kemudian di sini kita lihat juga kita perlu absolutkan, tekan F4 lagi, enter. Oke, sekarang kita copy. Ya, ini adalah hasilnya jika kita menggunakan bunga flat. Bunganya akan tetap sampai ke akhir periode, begitu juga dengan pokok angsurannya. Sehingga di sini kita lihat semuanya tetap. Nah, totalnya jika kita menggunakan bunga flat di sini cukup besar. Pokoknya dari 15.500.000 menjadi 21.266. Bunganya 5.766. Oke. Nah, ini sangat berguna ketika kita ditawari kredit. Kita lihat dulu apakah tawaran tersebut menggunakan bunga flat atau menggunakan bunga menurun. Karena tentunya setoran yang akan kita bayarkan akan berbeda. Oke, semoga penjelasan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.